على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Taib, sisi lain tentang pentingnya akhlak, ya. Bahwasanya, mohon maaf ini saya baru pertama kali pakai mic model kayak begini, luar biasa. Jadi saya agak kagok ya, mohon maaf ya. Saya perbaiki dulu ya. Taib. Yang berikutnya Rasulullah SAW menjelaskan di antara porsi konten dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah porsi yang besar terkait dengan akhlak. Porsi, tentu kita tahu bahwasanya akidah porsi yang paling besar, tapi di antara konsekuensi akidah adalah akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mendapatkan porsi yang besar dalam syariat. Hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Atau innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita tahu dalam bahasa Arab ketika dikatakan innama tufidul hasr, yaitu hanyalah aku ini. Seakan-akan tidak ada tujuan lain. Tapi ini adalah hasr nisbi. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain tujuanku kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan. Berarti akhlak mulia sudah ada, benar sudah ada. Ketika Rasulullah SAW diutus di kaum jahiliyah, mereka sudah memiliki akhlak yang mulia. Mereka memiliki akhlak yang buruk dan mereka juga memiliki akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia yang tersebar di kalangan jahiliyah adalah di antaranya misalnya ikramud dhaif, memuliakan apa? Tamu. Di antaranya misalnya kedermawanan, dan ini sebagaimana kita tahu akhlak mulia di kalangan tokoh-tokoh musyrikin, ya. Di antaranya misalnya keberanian, ya. Kemudian di antaranya silaturahim. Ini sudah ada sebelum Nabi diutus, sudah tersebar di kalangan Arab jahiliyah. Bahkan di antaranya adalah setia kawan. Bagaimana setia terhadap kawan, ya. Dan Nabi diutus kemudian untuk menyempurnakan lagi akhlak tersebut, ditambah lagi dengan akhlak-akhlak yang baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tetapi Nabi mengatakan, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti porsi akhlak dalam syariat sangat besar. Karenanya, ya, di antara dakwah yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama kali yang aku dengar dari Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah, Nabi berkata, Ya ayuhan nas afshu salam. Ya ayuhan nas afshu salam. Tebarkanlah salam wahai manusia sekalian. Wa atimu ta'am. Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Wasilul arham. Dan sambunglah apa? Silaturahmi. Ini semua akhlak. Tebarkan salam, memberi makan kepada orang yang susah, menyambung silaturahmi, ini adalah akhlak. Wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Salatlah malam, salatlah di malam hari, salat malam ketika orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat, ini statement pertama Nabi ketika beliau masuk dalam kota Madinah, fokus kepada akhlak. Fokus kepada akhlak. Sehingga demikianlah dakwah Nabi sejak di Mekah sampai di Madinah, akidah dan apa? Dan akhlak. Oleh karenanya ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih kafir, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Herakl ingin interogasi Abu Sufyan, ingin bertanya-tanya tentang seorang yang mengaku sebagai nabi yang muncul di Hijaz. Itu tentang Nabi Muhammad SAW. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan tentang intisari dakwah Muhammad. Apa kata Heraklius sebagaimana termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dalam kitab Bidil Wahyi? Kata Heraklius, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjelaskan, intisari dakwah Muhammad ada dua, tauhid dan akhlak. Ya. Maka beliau berkata, qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum, dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian seperti sumpah dengan selain nama Allah dan perkataan-perkataan lain-lainnya. Tauhid. Kemudian wa kana ya'muruna bil afaf was-silah was-sidq.
dan Muhammad menyuruh kami untuk memiliki akhlak yang mulia, ya, kemudian menyambung silaturahmi dan memerintah kami untuk jujur. Ini Abu Sufyan adalah gembong orang kafir ketika itu, pengganti Abu Jahal. Ketika Abu Jahal tewas, siapa yang jadi penggantinya? Abu Sufyan. Kemudian dia ditanya oleh Heraklius tentang intisari dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dia jelaskan ternyata intisari dakwah Nabi Muhammad SAW yang ditangkap oleh kaum musyrikin cuma dua, tauhid dan akhlak yang mulia. Maka akhlak memiliki porsi yang sangat banyak dalam syariat. Kalau kita mulai baca ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita dapati bahwasanya porsi tentang akhlak mulia sangat banyak. Buka saja kitab Riyadhus Shalihin, isinya akhlak. Berapa banyak ribuan hadis tentang apa? Tentang akhlak. Ayat-ayat Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata yang terbaik. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya. La tadkhulu buyutan ghair buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Adab kalau masuk rumah orang, ketuk pintu, ya, beri salam terlebih dahulu. Adab. Adab suami istri. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ayat tentang sabar, lebih dari 90 ayat tentang apa? Sabar. Wal afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, yang meredam amarah, yang maafkan orang lain. Ayat tentang akhlak sangat banyak sekali. Banyak sekali. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam Allah ceritakan, sangat pemaaf dengan berbagai macam ujian yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Oleh karenanya kalau kita mau membuka Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita dapati porsi tentang akhlak sangat apa? Sangat banyak. Maka ketika kita dapati porsi tentang akhlak sangat banyak, berarti akhlak ibadah yang agung.